Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyo Ainaya dengan NIM 122702047 dari Biologi kelas B akan menerangkan terkait mutasi, baik itu pengertian dan juga jenis-jenis mutasi dan juga mekanisme, kemudian dampak terhadap suatu individu baik dari hal positif, negatif, dan netral, serta dampak dari mutasi kepada evolusi. Suatu organisme dapat dikatakan bermutasi atau organisme tersebut mengalami mutasi jikalau adanya perubahan atau modifikasi pada urutan DNA, dan mutasi ini sering sekali terjadi ketika adanya paparan dari faktor eksternal. Contohnya ada paparan virus, kemudian ada paparan bahan kimia, dan juga paparan radiasi. Dan jenis mutasi ini dapat dibedakan menjadi berbagai macam sesuai dengan mekanisme dia perubahannya di mana dan bagaimananya. Pertama ada mutasi titik atau point mutation, di mana artinya ketika suatu organisme tersebut mengalami mutasi titik, adanya perubahan pada suatu pasangan basa dalam urutan DNA, yang mana nantinya sebagai contoh, adenin yang seharusnya berikatan dengan timin, tetapi adenin berikatan dengan sitosin yang nantinya akan merubah fungsi gen maupun protein. Kemudian adanya delesi. Delesi itu artinya kehilangan sebagian urutan DNA. Dan kemudian adanya juga insersi. Kalau insersi itu artinya penambahan satu atau lebih urutan DNA. Dan kemudian adanya duplikasi atau penggandaan satu atau lebih dari urutan DNA. Kemudian mutasi itu juga dapat terjadi pada gen maupun kromosom. Perbedaan mutasi gen dan kromosom ini sendiri, di mana jikalau mutasi gen itu mempengaruhi gen tunggal dan mengubah urutan asam amino dalam protein yang dikode suatu gen tersebut. Dan juga nanti dampak dari mutasi ini tuh bisa kecil maupun besar sesuai bagaimana kerusakan atau perubahan yang dialami oleh organisme tersebut. Kemudian adanya mutasi kromosom, di mana jikalau tadi mutasi gen itu mempengaruhi gen tunggal, kalau mutasi kromosom itu mempengaruhi banyak gen sekaligus karena melibatkan segmen kromosom yang besar, di mana nantinya dampaknya akan lebih besar gitu daripada mutasi gen gitu, karena mempengaruhinya beberapa jalur biologis secara bersamaan. Dan juga mutasi kromosom ini tuh dapat mengakibatkan cacat perkembangan, kelainan fisik, dan juga bahkan sampai ke kematian. Dan juga sebagai tambahan, jikalau di dalam mutasi positif dan negatif itu seringkali mengubah asam amino yang nantinya berdampaknya secara garis besar. Jikalau di mutasi netral itu terjadi pada basa yang tidak mengubah asam amino. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam berbagai contoh pada mutasi positif, negatif, dan juga netral. Nah, saya akan membawa salah satu contoh yang mana dapat ditinjau, contoh ini dapat ditinjau dari dampak positif maupun negatif. Seperti contohnya itu adalah namanya sickle cell, di mana dia tuh kenapa sih bisa ditinjau dari negatif dan positif? Nah, pertama-tama si sickle cell ini itu adanya berakibat dari adanya mutasi titik, di mana mutasi pada gen HBB yang mengkode protein beta hemoglobin, yang nantinya ketika adanya perubahan ini, maka si sel menjadi abnormal bentuknya seperti sabit. Nah, kenapa bisa ditinjau dari sisi positif? Nah, kenapa ditinjau dari sisi positifnya? Karena ketika individu tersebut mengalami sickle cell anemia atau berbentuk sabit selnya, si individu tersebut akan resisten terhadap malaria karena malaria itu kurang efektif dalam menyerang sel darah yang berbentuk sabit. Dan kemudian kenapa bisa ditinjau dari mutasi yang negatif? Karena ketika individu tersebut terkena sickle cell, maka dia akan mempunyai penyakit anemia berat dan juga kerusakan-kerusakan lain yang berpengaruh terhadap kesehatannya, atau bahkan bisa menjadi masalah kesehatan yang lebih serius untuk kedepannya. Nah, sickle cell itu ditinjau dari atau contoh dari mutasi pada tingkat gen. Jikalau berbeda halnya ketika kita berbicara tentang mutasi kromosom, di mana mutasi kromosom itu
yang pada akhirnya itu biasanya dan sering terjadi berakibat buruk terhadap si individu tersebut, dimana kan kromosom itu pada tingkat yang berbeda gitu, yang lebih tinggi. Contoh tingkatan mutasi kromosom yakni adalah sindrom Cri-du-Chat, di mana sindrom Cri-du-Chat ini tuh terjadi adanya deresi sebagian pada lengan pendek kromosom 5 yang menjadi hilangnya dari kromosom ini, hilangnya juga gen-gen penting yang berperan dalam perkembangan otak dan perkembangan organ lainnya, di mana nantinya individu yang terserang sindrom ini akan mengeluarkan suara seperti kucing dan juga nantinya keterlambatan perkembangan dan kelainan fisik pada individu yang terserang. Maka dari itu kenapa kromosom atau mutasi kromosom ini dapat berdampak buruk biasanya terhadap individu. Nah, selanjutnya adalah masuk ke dalam contoh mutasi yang netral. Contohnya itu mutasi sinonim, di mana ketika adanya perubahan basa dalam urutan DNA yang tetap mengkodekan asam amino yang sama, sehingga nantinya tidak ada perubahan fungsi protein pada individu tersebut. Nah, contohnya jika urutan basa berubah dari CUA menjadi CUU, asam amino yang dihasilkan tetap lesin, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Dan kemudian contohnya, kodon GAA dan GAG keduanya mengkodakan asam amino glutamat. Nah, jika mutasi mengubah urutan GAA menjadi GAG, asam amino yang dihasilkan tetap sama-sama glutamat, tidak menjadi asam amino yang lain. Nah, dalam tahap terakhir, di mana mutasi ketiga ini tuh dapat berdampak kepada evolusi. Nah, dari mana dampak evolusi dari ketiga hal tersebut, baik itu mutasi negatif, positif, dan juga netral, di mana nantinya jikalau mutasi positif turun kepada keunggulan dalam bertahan hidup maupun bereproduksi, dan ketika mutasi negatif berpengaruh terhadap terhadap evolusi, yang mana nantinya ketika satu individu yang mengalami penyakit dan dalam individu tersebut terdapat perubahan fisiologi, morfologi, dan juga perubahan kepada penurunan angka hidup dan juga tahan hidup, reproduksi, dan lain hal sebagainya, maka akan berpengaruh terhadap nantinya populasi, komunitas, dan nanti hingga biosfer, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, yang kemudian dampak mutasi netral pada tingkatan evolusi, di mana nantinya dari mutasi netral ini menyebabkan adanya perubahan acak dalam frekuensi alel melalui drift genetik, yang mana dari drift genetik ini tuh menambah variasi akan genetik untuk kedepannya, dan juga penting dalam studi evolusi molekuler untuk kedepannya.